Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Vero Yuli Handoko, SPD. Saya guru di SD Negeri 15 Maripi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan NIM PPG 2207563355. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja saya di SD Negeri 15 Maripi dengan mengambil tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 4 di kelas 5. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran ujian kinerja saya. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Ayo, udah di sana. Ayo. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Pak Guru panggil Julia Teva untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, siapkah belum? Sudah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Amin. Siap, Rab. Beri salam kepada Bapak Guru. Selamat pagi, Bapak Guru dan teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Julia Teva. Ya, sebelum kita lanjut, siapa yang akan memimpin kita tepuk PPK? Saya. Oke. Mario. Berdiri semua. Ayo mulai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam PPK. cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, tepuk tangan untuk Mario. Oke, baik, sebelum kita mulai, kita menyanyi lagu nasional dulu. Siapa yang memimpin lagu nasional? Oke. Julia Teva, silahkan. Ayo berdiri. Menyanyikan lagu nasional. Ayo. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih Julia Teva. Tepuk tangan.
Baik. Sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru absen dulu. Abid, Mario, Fitri, Sarah Maturan, Nur Hidayat, Zulfikar, Akbar. Jadi kita hari ini akan belajar tentang tema 2, yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Kemudian coba siapa yang bisa bacakan tujuan pembelajaran yang pertama? Oke, Julia Teva. Yang lain perhatikan ke depan. Dengan membaca teks cerpen dalam PowerPoint, siswa mampu Mengumpulkan informasi yang didapat dari teks cerpen tentang pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ya, terima kasih Julia. Video PowerPoint Tentang pengaruh kegiatan ekonomi. Siswa mampu menganalisis pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kerja kesejahteraan masyarakat. Oke, yang keempat. Oke, terima kasih untuk Mario. Tepuk tangan dulu. Nomor 4, silahkan siapa? Ya, Hidayat. Dengan mengamati gambar dan membaca teks tentang pengaruh kegiatan ekonomi, siswa mampu membuat tabel kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat sekitar. Oke. Atau P5. Oke, terima kasih Nur Hidayat. Lalu, oke, di sini Pak Guru akan tampilkan sebuah video. Jadi kalian cermati dulu. Bilang kalau cerpen yang sedang dibaca itu sangat seru. Apakah kamu sendiri pernah membaca cerpen? Nah, tapi apa ya cerpen itu? Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen itu merupakan teks fiksi atau teks yang tidak nyata. Fiksi itu tidak nyata ya. Nah, biasanya cerpen berisi satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita. Panjang cerita sebuah cerpen itu kurang dari 10.000 kata. Jadi cerpen adalah singkatan dari cerita pendek yang panjang ceritanya kurang dari 10.000 kata. Bagaimana cara menggali informasi dalam cerpen? Nah, yang pertama, kamu harus membaca cerpennya dulu dengan seksama atau dengan cermat. Dibaca dulu cerpennya secara keseluruhan. Setelah itu, kamu membuat daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Menggunakan kata tanya yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu bisa menggunakan kata tanya apa, bagaimana, mengapa, siapa, di mana, dan berapa. Kemudian, setelah membuat daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya, kamu cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kamu buat. Nah, setelah itu, kamu rangkai kembali jawaban-jawaban tersebut menjadi satu paragraf singkat. Nah, sekarang kita akan masuk tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Kalau konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna dari suatu barang. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah produksi. Produksi tadi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi, cukup sekian ya. Nah, itu adalah kegiatan apa?
kegiatan ekonomi. Dari mana? Dari produksi, distribusi. Setelah itu konsumsi. Nah, yang pertama tadi di situ produksi apa? Tebu. Jadi tebu tadi dari mana? Dari petani, pabrik gula, kemudian diolah menjadi gula. Ya, distribusinya kemana? Ke toko dan ke mall dan di pasar-pasar. Itu adalah proses distribusinya. Di sini produksi. Nah, kegiatan produksi tadi di sini ada contoh lagi. Di sini apa? Ada yang tahu nggak ini? Ini apa? Gerabah. Kalau kalian tahu di Jawa itu ada yang buat gerabah, itu biasanya dari tanah liat. Itu biasanya dibuat piring. Nah, agusi, ya itu dari tanah liat, diolah, kemudian dibuatkan seperti begini, jadi gerabah. Dari gerabah itu nanti akan didistribusikan biasanya ke pasar. Nah, biasanya juga akan dibeli oleh manusia. Gitu. Nah, di sini yang kedua, ini tadi sudah produksi, nanti akhirnya juga akan digunakan oleh manusia. Kemudian distribusi. Distribusi di sini setiap hari kamu makan dan menggunakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan dari suatu daerah tertentu. Nah, contohnya kita pakai pakaian dari mana? Dari pasar. Nah, campur bisa, mall, distro. Nah, tapi itu produsennya dari mana? Produksinya dari mana? Dari daerah Jawa atau di pabriknya sana di Jawa. Kemudian distribusinya lewat mana tadi? Lewat petani. Masa baju pakai lewat petani? Lewat laut. Iya, lewat laut. Lewat darat. Tapi kalau dari Jawa pasti kan tidak mungkin lewat darat. Pasti lewat mana? Laut atau tidak udara. Itu adalah distribusi. Nah, orang yang melakukan distribusi tadi apa namanya? Iya, distributor. Tepuk tangan untuk Ibrani dulu. Oke, kemudian guru mau bagi kalian secara kelompok. Jadi dari Stefan, kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1. Kita bagi dulu. Kalau sudah, silakan dikerjakan. Satunya dulu dikerjakan. Di situ kalian baca dulu cerpen dari apa tadi, tanggung jawab Ade. Dibaca cerpennya. Nih, tanggung jawab Ade dibaca dulu. Setelah kalian baca, baru nanti di situ kalian kerjakan yang LK1 itu. Nah, di situ ditanyakan siapa tokoh dalam cerpen tanggung jawab Ade, itu siapa saja. Iya, baca. Yuk, silakan maju. Oke, perhatikan temanmu kelompok 1 akan maju. Iya.
Perhatikan temannya di depan. Coba perhatikan temannya yang keras. Tanggung jawab Ade, Karmina, Ibu Yova, Vina, Bapak Yova, Siti, dan Pak Ade. Dua, berapa anggota keluarga Ade? Ada 4 orang, yakni ayah Ade, ibu Ade, Karmina, dan Ade. Tiga, siapa yang biasa mengantar kue setiap pagi ke warung-warung? Karmina bisa mengantar Karmina. Tanggapan apa yang terjadi pada Karmina? Karmina sedang sakit sehingga tidak bisa mengantarkan kue ke warung-warung. Lima, bagaimana Ade menolak permintaan itu untuk menggantikan tugas Karmina? Ade berangkat ke desa-desa karena ada ulangan. Begitulah alasan yang disampaikan Ade. Mengapa dia mau menggantikan tugas Karmina? Ade sengaja menolak tugas itu karena dia tidak mau teman-temannya Indonesia bahasanya harus bekerja sambil membawa keranjang kue gile. Tujuh, di mana Ade menunggu sebelum berangkat ke sekolah? Sebelum berangkat, Ade menunggu di rumah Yova. Delapan, mengapa Ade merasa bunda saat berlangsung pelajaran di sekolah? Ade merasa bunda saat berlangsung pelajaran di sekolah karena merasa bersalah dan khawatir Karmina tambah parah sakitnya. Sembilan, apa yang dilakukan Ade ketika di rumah pribadi? Ade meminta maaf kepada Karmina dan mengatakan bahwa tidak pasti dia merasa malu untuk menggantikan tugas Karmina mengantarkan kue. Seluruh apa yang dilakukan Karmina kepada Ade, Karmina mengatakan agar Ade jangan menangis dan yang penting Ade sudah menyadari kesalahannya dan tidak sama menangis. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bapak lanjut kelompok. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Siapa tokoh dalam cerpen tanggung jawab Ade? Ade, Karmina, Ibu Yova, Vina, Papa Yova, Siti, dan Kak Adi. 2. Berapa anggota keluarga Ade? Ade, Karmina, Yova, Vina, Papa Yova, Siti, dan Kak Adi. 3. Siapa yang bisa mengantar kue setiap pagi ke warung Kakak Vina? 4. Apa yang terjadi pada Kakak Nina? Kakak Nina sedang sakit. 5. Bagaimana Ade menolak permintaan itu untuk menggantikan tugas Nina? Ade berangkat bertugas karena ada ulangan. 6. Mengapa Ade tidak mau menggantikan tugas Kakak Nina? Ade sengaja menolak tugas itu karena malu. Lanjut kelompok 2, silakan. Tanggung jawab Ade, jawablah pertanyaan detail. Siapa tokoh dalam cerpen tanggung jawab Ade? Ade, Kak Dina, Ibu Yova, Vina, Bapak Yova, Siti, dan Pak Adi. Berapa anggota keluarga Ade? Ada 4 orang, yakni ayah Ade, ibu Ade, kakak Nina, dan Ade. Terima kasih kelompok 2, tepuk tangan dulu. Oke, itu adalah cerpen tentang tanggung jawab Ade. Nah, di situ pada cerpen tanggung jawab Ade, Ibu Ade mempunyai usaha makanan untuk dijual kemana? Ke warung-warung. Dari usaha makanan itu tentunya Ibu Ade akan memperoleh apa namanya? Kalau kita menjual, pasti dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan uang atau keuntungan.
Ya, di situ keuntungan inilah yang akan menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga Ade. Usaha yang dilakukan Ibu Ade tersebut merupakan contoh kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga Ade. Supaya lebih jelasnya, coba kalian baca yang di bahan ajarnya tadi. Yang di bagian ayo membaca, di situ pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Oke, dibaca dulu. Yang berikutnya tentang jenis kegiatan produksi, distribusi, konsumsi. Nanti di situ yang ada di sekitar kalian. Nanti di situ kalian cari produksinya apa, kegiatan produksi tentang apa, kemudian nanti distribusinya apa, dan konsumsinya itu siapa saja. Ya, kalian kerjakan dulu. Ya, silakan nomor 1. Baca yang keras, perhatikan temannya. Jenis kegiatan ekonomi dilakukan sekitar produksi, penambang emas, penjual emas, konsumsi manusia. 2. Menanam rica, distribusi pasar dan mal. Peternak ayam, distribusi toko ayam, konsumsi manusia. Terima kasih Pak Bos. Oh, iya, silakan. Jenis kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarku. Nomor 1, produksi pertambangan emas, distribusi toko emas, konsumsi manusia. 2. Produksi sawit, distribusi pasar atau mal, konsumsi manusia. 3. Menanam rica, distribusi pasar dan toko sayur, konsumsi manusia. Toko daging atau pasar, konsumsi manusia. Lanjut kelompok 2, silakan. Satu, menanam sayur, distribusi pasar, konsumsi manusia. Ya. 2. Pengolahan kayu, distribusi mebel, konsumsi manusia. Ya. Produksi keripik, distribusi pasar, konsumsi manusia. Produksi pabrik air, distribusi toko atau kios, konsumsi manusia. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, jadi itu adalah kegiatan ekonomi. Ada tadi yang pabrik pentol. Kemudian distribusinya kemana? Pabrik pentol ke warung bakso atau di super. Ya, itu biasanya mereka kalau itu dia produksi sekalian jadi distribusi. Nah, kalau dari pabrik pentol dia distribusinya biasanya kalau tidak ke pasar, biasanya di supermarket. Nah, tujuan distribusinya tadi adalah ketika dia jual di supermarket atau di pasar, berarti kita, orang tuanya kita pasti akan membeli. Itu adalah kegiatan ekonomi. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ryan bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak?
Atau masih bingung? Bagaimana? Silakan kalau mau tanya. Kapan pulang terus tanyanya. Oke, sebelum itu kalau tidak ada pertanyaan, kita kerjakan sama-sama soal evaluasi. Kita kerjakan sama-sama sambil menunggu waktu pulang. Disilang saja. Yang pertama, sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara disebut titik-titik. A. Firman. B. Persekutuan komanditer. C. Perseroan terbatas. D. BUMN. Ya, D adalah BUMN. Yaitu BUMN itu apa? Siapa yang tahu BUMN? Ayo, apa BUMN? Ya, badan usaha milik negara. Tepuk tangan dulu. Kemudian nomor 2. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai A. Nelayan, B. Petani, C. Pedagang, D. Pegawai. Apa? Ya, petani. Tepuk tangan dulu. Jadi Indonesia itu dikenal sebagai negara agraris karena tanahnya yang subur, makanya banyak pertanian di Indonesia. Nomor 5, lanjut. Selain untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, badan usaha milik swasta juga bertujuan untuk titik-titik. Apa? A, B, C. Ada yang lain? Ini swasta. Meningkatkan pendapatan. Kalau negara, kalau di negara di sini, kalau tadi kan negara itu pasti bisa lari ke pemerintah. Tapi di sini yang punya swasta. Biasanya kalau swasta itu pasti pribadi. Pribadi dia mempunyai kelompok atau anggota. Nah, di situ dia apa? Hah? Ya, jawabannya apa? Ya, jawabannya yang nomor 5 adalah D. Selain D, domba. Meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Jadi selain untuk membantu pemerintah dalam memberikan, perhatikan, selain untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, badan usaha milik swasta juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kemudian nomor 6. Nomor 6 apa? Usaha Ya, jawabannya A. Lanjut nomor 7. Nomor 7. budidaya merupakan hasil A. Pertanian, B. Perkebunan, C. Perikanan, C. Perikanan. Tepuk tangan. Kemudian nomor 8. Jenis pekerjaan yang bergerak di bidang jasa yaitu apa? Ya, jawabannya yang betul adalah B. Petugas paramedis. Nomor 9. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan apa saja tadi? Produksi. Apa? Ya, B. Produksi, distribusi, dan konsumsi.
Nomor 10. Pak Budi membeli 2 dus kertas HVS dari Pak Amin di toko alat tulis. Kertas HVS tersebut dibuat oleh pabrik kertas ternama yaitu PT Indah Kiat. Dalam kegiatan ekonomi tersebut yang berperan sebagai konsumen adalah A. Yang A angkat tangan. B. Ada A. B. A. 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 B. C. D. Nah, jadi yang betul adalah B. Jadi Pak Budi dia membeli kertas di mana? Di Pak Amin, pemilik toko alat tulis. Jadi jawabannya adalah Pak Bu. Oke, itu adalah kegiatan atau evaluasi dari kegiatan belajar kita dari tentang cerpen dan kegiatan ekonomi di masyarakat. Tadi kita belajar tentang apa saja? Nah, apalagi? Cerpen. Cerpen tadi itu apa? Cerpen pendek. Kemudian kegiatan ekonomi tadi terdiri dari apa saja? Produksi, konsumsi, dan distribusi. Kalau produksi tadi adalah menghasilkan apa? Menghasilkan barang. Kemudian orang yang membuat itu namanya apa? Membuat barang atau produsen. Kemudian kalau kegiatan distribusi tadi apa? Ini apa namanya? Menyalurkan barang? Ya, menyalurkan barang. Nah, sedangkan orang yang menyalurkan barang disebut distributor. Kemudian yang ketiga tadi apa? Konsumsi. Kalau konsumsi tadi apa namanya? Nilai guna. Jadi kalau konsumsi adalah mengurangi atau mengurangi nilai guna barang. Nah, sedangkan orang yang mengkonsumsi adalah disebut konsumen. Oke. Mungkin sekian saja pembelajaran kita pagi hari ini. Pak Guru ucapkan terima kasih kalian sudah berani untuk tampil mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kalau itu tidak usah dihitungkan karena kita sudah bahas sama-sama tadi. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita pagi hari ini. Siapa yang ingin memimpin kita untuk menyanyikan lagu nasional? Silahkan. Siapa? Ya. Doa penutup. Berdiri semuanya. Ayo silakan berdiri. Menyanyikan lagu apa ini? Garuda Pancasila. Ya, boleh Garuda Pancasila. Ayo. 1. Ya, boleh. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Julia Teva, tepuk tangan untuk Julia Teva. Oke. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa kita? Ayo Brian, silahkan. Ayo,
Brian Wamrau. Oke, silakan. Ayo. Teman-teman sudah siap belum? Sebelum kita pulang, mari kita berdoa mulai. Amin. 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 Siap gerak. Bersalam kepada Bapak Guru. Selamat siang, Bapak Guru dan teman-teman semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Kita mau tepuk PPK dulu? Oke, silakan berdiri. Siapa yang mau mimpin? Oke. Tepuk PPK. 1, ayo berdiri dulu. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam PPK. cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Ada, tepuk tangan semuanya. Oke, selamat siang, hati-hati di jalan dan terima kasih.